Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Putu Sinta Maharani Wijaya dengan nomor absen angkatan 88 dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan esai yang telah saya buat yang berjudul SMS Kampanye Anti Stigma Malaria sebagai bentuk dukungan psikologi dan sosial dalam pencegahan penyakit menular terkait perjalanan. Selamat menonton. Penyakit menular terkait perjalanan adalah penyakit yang dapat menyebar dan menginfeksi seseorang saat dalam perjalanan. Ada banyak sekali contoh penyakit menular terkait perjalanan ini. Salah satunya adalah malaria yang dapat menginfeksi seseorang setelah melakukan perjalanan ke daerah dengan tingkat penyebaran malaria yang tinggi. Maka dari itu, beberapa daerah di Indonesia dengan tingkat penyebaran malaria yang tinggi enggan didatangi oleh para wisatawan. Tercatat, jumlah kasus malaria di Indonesia masih tinggi, yaitu 94.610 kasus pada tahun 2021 yang berpusat pada Indonesia bagian timur, yakni Provinsi Papua dengan 86.022 kasus. Malaria adalah penyakit menular yang disebabkan oleh parasit Plasmodium dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Nah, terdapat beberapa jenis Plasmodium yang dapat menginfeksi manusia, di antaranya Plasmodium falciparum, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale, Plasmodium knowlesi, dan Plasmodium vivax. Perbedaan Plasmodium ini diakibatkan oleh gigitan nyamuk Anopheles dengan jenis yang berbeda. Malaria menyebabkan penderitanya mengalami demam, kelemahan, malnutrisi, anemia, kelainan pada limpa, komplikasi dalam kehamilan hingga kematian. Selain itu, apabila individu eh, terjangkit malaria, maka individu tersebut juga akan mudah terjangkit penyakit-penyakit lainnya. Selanjutnya, faktor yang memperburuk. Pertama, keberadaan genangan air seperti selokan, rawa-rawa, dan kolam ikan. Hal ini dikarenakan keberadaan genangan air dapat menjadi tempat hidup dan juga perkembangbiakan dari nyamuk Anopheles tersebut. Yang kedua, berada di luar rumah ketika malam hari. Hal ini dikarenakan nyamuk Anopheles yang lebih aktif pada malam hari. Selanjutnya, keadaan lingkungan yang kumuh dan juga sanitasi yang buruk. Faktor yang memperburuk ini diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat terkait dengan malaria. Maka dari itu, dengan adanya pengetahuan masyarakat terkait malaria, perilaku masyarakat akan dipengaruhi oleh pengetahuan yang mereka punya juga. Selanjutnya, dukungan psikologi dan sosial. Dukungan psikologi dan sosial menjadi salah satu kunci untuk menurunkan kasus malaria di Indonesia. Dukungan secara psikologi sangat penting karena dapat menciptakan individu dengan kondisi mental yang berfungsi secara positif. Nah, dukungan psikologi berkaitan erat dengan dukungan sosial karena apabila individu tersebut mendapatkan dukungan sosial yang baik, maka mental yang dimiliki oleh individu tersebut juga akan baik. Nah, dukungan psikologi dan sosial memiliki beberapa bentuk. Salah satunya dukungan informasi. Dukungan informasi adalah dukungan yang mencakup pemberian pengetahuan, saran, instruksi, ataupun umpan balik. Dukungan informasi salah satunya dapat diwujudkan melalui kegiatan kampanye, yaitu kampanye anti stigma malaria. Nah, SMS, kampanye anti stigma malaria. Kampanye ini digunakan untuk menambah pengetahuan masyarakat terkait dengan malaria. Namun, sebelum lebih lanjut, kita harus tahu apa itu stigma. Jadi, stigma adalah suatu penilaian kurang baik yang diberikan kepada seseorang atau kelompok tertentu karena keadaannya tidak diterima oleh norma sosial masyarakat yang berlaku. Stigma ini diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat terkait malaria tersebut. Selain itu, stigma mengakibatkan rendahnya inisiatif seseorang untuk menjalani tes dan pengobatan penyakit malaria. Hal tersebut terjadi karena takut akan ada penolakan sosial dan diskriminasi dari masyarakat. Selanjutnya, SMS, sosialisasi, media sosial, dan seminar. Pertama, sosialisasi. Kegiatan sosialisasi dilakukan secara langsung dan lebih dilakukan di daerah-daerah terpencil. Hal ini bertujuan untuk tetap mengedukasi masyarakat daerah walaupun dihadapkan dengan keterbatasan yang ada. Keterbatasan yang ada di Indonesia contohnya seperti keterbatasan sinyal.
Dengan adanya keterbatasan sinyal, tidak memungkinkan masyarakat di daerah tersebut dapat diedukasi melalui platform online. Selanjutnya, media sosial. Media sosial berperan dalam edukasi melalui platform online dengan jangkauan yang lebih luas dan menggunakan tenaga yang lebih sedikit dibandingkan dengan sosialisasi. Selanjutnya, seminar. Seminar adalah suatu kegiatan di mana sekelompok orang berkumpul untuk berdiskusi terkait topik tertentu dan menemukan penyelesaian untuk masalah tersebut. Yang membedakan seminar dengan sosialisasi dan media sosial adalah seminar biasanya dihadiri oleh seseorang atau sekelompok orang yang sudah mengetahui tentang topik yang akan dibahas, namun memiliki segudang pertanyaan terkait topik tersebut. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih.